Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya Bagus dan teman satu saya Amri. Melalui video ini kami ingin menjelaskan tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan upaya penyelamatan diri dari saat dan pasca bencana tsunami. Langsung saja saya Bagus Saja Pradana akan menjelaskan tentang upaya mengurangi risiko bencana dan upaya menyelamatkan diri sebelum terjadi bencana tsunami. 1. Ketahui tanda-tanda sebelum tsunami terjadi, terutama setelah gempa, seperti intensitas gempa lama dan terasa kuat. Air laut surut, bunyi gemuruh dari tengah lautan, banyak ikan menggelepar di pantai yang airnya surut, dan tanda-tanda alam lainnya. 2. Memantau informasi dari berbagai media resmi mengenai potensi tsunami setelah gempa terjadi. 3. Cepat berlari ke tempat yang tinggi dan berdiam diri di sana untuk sementara waktu setelah satu gempa besar mengguncang. 4. Segera menjauhi pantai dan tidak perlu melihat datangnya tsunami atau menangkap ikan yang terdampar di pantai karena air surut. 5. Mengetahui tingkat kerawanan tempat tinggal akan bahaya tsunami dan jalur evakuasi tercepat ke dataran yang lebih tinggi. Selanjutnya saya Amri dan satu teman saya Bagus akan menjelaskan tentang hal-hal yang dilakukan pada saat terjadinya bencana tsunami. 1. Setelah gempa berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspada gempa susulan. 2. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. 3. Tidak semua gempa memicu tsunami. Jika mendengar sirene, tanda bahaya, atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. 4. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama, serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. 5. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. 6. Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena serigala gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. 7. Hindari jalan melewati jembatan. Anda dianjurkan untuk melewati evakuasi dengan berjalan kaki. 8. Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadinya kemacetan, segera dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. 9. Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang sedang berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan menghindari wilayah pelabuhan. Dan yang terakhir, saya Amri Abel Sabil akan menjelaskan hal-hal yang dapat dilakukan setelah terjadinya bencana tsunami. Beberapa hal yang dilakukan setelah terjadinya bencana tsunami yaitu: 1. Tetap utamakan keselamatan dan bukan barang-barang Anda. Waspada dengan instalasi listrik dan pipa gas. 2. Anda dapat kembali ke rumah setelah keadaan dinyatakan aman dari pihak berwenang. 3. Jauhi area yang tergenang rusak sampai ada informasi aman dari pihak berwenang. 5. Hindari air yang bergerak karena arusnya dapat membahayakan Anda. 6. Hindari area bekas genangan untuk menghindari terperosok atau terjebak dalam kubangan. 7. Jauhi reruntuhan di dalam genangan air karena sangat berpengaruh terhadap keamanan perahu penyelamat dan orang-orang di sekitarnya. 8. Bersihkan sarang nyamuk dan serangga lainnya. 9. Berpartisipasi dalam kaporisasi atau kegiatan desinfeksi dan membubuhkan kaporit pada sumber air, sumber air bersih, perbaikan jamban dan saluran pembuangan air limbah. 10. Hindari lokasi yang masih terkena bencana kecuali jika pihak berwenang membutuhkan relawan. 11. Tetap di luar gedung yang masih dikelilingi genangan air.
12. Hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi. 13. Perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika Anda terkena genangan air tsunami. 14. Buanglah makanan yang terkontaminasi genangan air. 15. Dengarkanlah berita atau informasi mengenai kondisi air serta di mana mendapatkan bantuan, tenda darurat, pakaian, dan makanan. Apabila Anda terluka, dapatkan perawatan kesehatan di pos kesehatan terdekat. Itulah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dan upaya menyelamatkan diri sebelum, saat, dan setelah bencana tsunami. Mungkin hanya sedikit yang kami bisa sampaikan dan jelaskan. Semoga apa yang telah kelompok kami sampaikan dapat dipahami dan diingat oleh para penonton. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.